saudara-saudara kita, habaib itu ada di antaranya yang dianggap sebagai pro penjajah. Ini kitab langsung karya dari Sayyid Utsman. Karena kemarin ada yang kritik saya, ada yang nyerang saya karena saya nggak tahu apa-apa. Saya sangat tahu. Karena apa? Karena yang bahasnya ada Kiai Ma'ruf Amin, ada Kiai Mundir Tamam MUI, ada habaibnya, ada Robitul Alawiyahnya, ada di sini semua. Kesimpulannya bahwa kuburan Mbah Priok itu palsu. Wasiat para kiai di Jawa yang zuriyah Wali Songo, yang berarti juga zuriyah Rasulullah, pasti pesan pada anaknya, jangan ceritakan silsilahmu, nanti orang takut duduk bersama kamu. Satu, orang awam jangan ikut campur. Dua, cepat lakukan pertemuan. Saya tidak mengajak debat terbuka. Bedah masalah. Ayolah. Misalnya dari Robitul Alawiyah ada Habib Ja'far As-Segar, ada Habib Hanif Alatos, ada Habib Rizik Syihab, duduk. Nanti dari pribumi Kiai Ulama Indonesia Kiai Maduddin. Sebenarnya masalah yang terjadi hari ini itu bisa jadi merupakan puncak dari bola salju yang menggelinding sudah cukup lama. Ya. Fenomena yang diangkat oleh Kiai Imaduddin tentang keraguan terhadap keabsahan para habaib di Indonesia, penisbatannya kepada Rasulullah SAW langsung. Kalau saya rekam di tengah masyarakat itu berangkat dari beberapa hal. Kita harus membayangkan seorang sosok Rasulullah SAW. Rasulullah itu orangnya santun, ramah, jujur, baik. Pokoknya beliau adalah manusia yang sempurna. Nah, ketika ada orang dinisbatkan sebagai zuriyah Rasulullah, maka bayangan orang, pasti orang itu tidak jauh-jauh amat ya. Namanya ayam pasti anaknya berkokok, kucing anaknya mengeong. Tapi ada sejumlah fenomena yang membuat masyarakat Indonesia khususnya bertanya-tanya. Pertama, misalnya ketika zaman penjajahan, saudara-saudara kita, habaib itu ada di antaranya yang dianggap sebagai pro penjajah. Ini kitab langsung karya dari Sayyid Utsman. Saya tahu sudah ada jawaban dari salah seorang habib, tapi itu lebih pada interpretasi atau penafsiran sejarah. Tapi sejarah tetap sejarah, kita baca. Dan saya tidak perlu memberikan penjelasan karena ini fakta. Ini kitab Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah karya Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Ini Habib Utsman bin Yahya. Bisa di-tag lagi kitabnya? Bisa. Nanti. Ini kitabnya pada halaman 22. Saya akan baca di sini halaman 22. Jadi pada waktu itu bangsa Indonesia sedang memberontak melawan kepada penjajah Belanda di Cilegon dan di Bekasi. Di saat para ulama dan rakyat sedang berjuang, tiba-tiba ada fatwa ini. Kita baca saja. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya melainkan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah. Jadi ketika orang Banten dan Bekasi sedang berjuang melawan Belanda, menuntut kemerdekaan, malah ada seorang habib yang bikin fatwa bahwa
itu tidak boleh, itu adalah perbuatan batil. Ini yang dibaca oleh orang-orang. Dan faktanya memang bergolak di Banten. Jadi rasa-rasanya kalau hari ini ada Kiai Banten yang kemudian menganalisa itu, tentu kita tidak mengkaitkan ya. Pantas saja lah. Karena apa? Banten saat itu menjadi daerah yang menjadi korban fatwa. Sedang berjihad malah diharamkan. Ini satu. Yang kedua, ada beberapa sejarah yang diduga dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Yaman. Misal yang paling gampang saja. Di sini kita baca. Kita santai saja, masa buru-buru. Baik. Ini pembahasan tuntas perihal khilafiyah karya Habib Hamid Al-Hamid Al-Husaini. Ini halaman 681. Nanti bisa di-spill buku. Iya, ini ada. Kitab ya. 681. Dia katakan, Alwi bin Sa'id bin Abdurrahman Basyaiban, Pangeran Magelang pada tahun 1813, terkenal sekali asal-usulnya. Cucu-cucunya menggunakan nama-nama gelar Jawa. Salah seorang di antara mereka dahulu pernah tinggal di Jakarta di kampung dekat sebuah jalan yang dikenal Jalan Pasaiban yang berasal dari kata Basyaiban. Pasaiban itu berasal dari kata Basyaiban. Padahal ini kita bukunya Mustur di sini. Nanti kita cari halamannya. Pasaiban itu bahasa Jawa, asal katanya sebat itu pertemuan. Jadi Pasaiban tempat pertemuan, karena di situ biasa ada pertemuan dengan Raja Mataram. Maka dekatnya ada Mataraman, Mataram itu Mataram. Nah ini menimbulkan kecurigaan. Kok ada sepertinya diakal-akalin gitu loh. Pasaiban yang bahasa Jawa kok jadi Basaiban? Apa sulitnya orang Jawa, orang Mataram nyebut apa sulitnya? Apa sulitnya nyebut Basaiban? Tapi sekarang bisa nyebut kalau Ain mungkin sulit. Ini kedua. Yang ketiga juga masih ada sejarah. Ini yang kemarin saya bahas. Ya. Kasus Mbah Priok. Modern. Tahun 2000-an. Mbah Priok ini sudah dibahas tuntas oleh para pakar dan mungkin nanti akan saya bahas secara khusus di sini. Lebih dari 20 orang yang membahas, termasuk Habaib juga yang bahas. Karena kemarin ada yang kritik saya, ada yang nyerang saya karena saya nggak tahu apa-apa. Saya sangat tahu. Karena apa? Karena yang bahasnya ada Kiai Ma'ruf Amin, ada Kiai Mundir Tamam MUI, ada Habaibnya, ada Robito Alawiyahnya, ada di sini semua. Kesimpulannya bahwa kuburan Mbah Priok itu palsu. Dan setelah Mbah Priok terjadi, kemudian berkembang ke daerah lain. Ada di dekat Semarang Terboyo itu kan ada sekarang makam Syekh Subadil Kubro. Dulu udah ada kuburannya, gak ada makamnya. Saya pernah ke sana ketika masih baru sedang dibangun masjidnya, sedang renovasi, kemudian di dalam ada kelambu. Saya tanya penjaganya, ini kuburan ada kuburan? Tidak ada kuburannya kan? Tidak ada, ini cuma petilasan. Tapi hari ini jadi kuburan, jadi makam. Pada Syekh Subadil Kubro sudah ada di Terboyo kan? Di apa namanya itu? Mojokerto kan? Nah ini kan masalah. Belum lagi nanti yang di apa namanya di Kebumen, belum lagi yang di apa namanya di Kiai Kalbakal di daerah Gresik, belum lagi nanti ada kuburan Kiai Gede di Kalimantan Tengah, jadi apa Kota Waringin Timur itu. Saya berapa kali ke sana, Kiai Gede itu kiriman atau utusan dari Demak. Ya. Tapi belakangan katanya sudah ada kasih tahu, ini namanya Habib Al-Haddad. Penjaganya ngobrol dengan saya. Nah ini menimbulkan kecurigaan orang. Ada apa sebetulnya? Kok tiba-tiba ada nama-nama baru yang selama ini tidak dikenal? Itu yang kedua, masih bab 2. Bab ketiga lagi. Kita jangan lupa ya. Di Jakarta dulu ada yang namanya Tanamur ya. Tanamur itu diskotik pertama besar di Indonesia. Betul. Tanah Abang Timur ya, singkatannya. Tanah Abang Timur. Siapa yang punya? Ternyata yang punya itu seorang Habib.
Habib Fahmi Al-Hadi, suaminya Ratna Sarumpait. Kita jangan lupa masih ada kok. Nah, kemudian juga kita jangan lupa di Kalimantan Timur itu ada tokoh PKI yang sangat terkenal, Habib Barakbah. Masih bisa dibaca di buku-buku, bisa dilihat di website, bisa dilihat di internet. Kalau Nabi itu orang yang ramah tamah, tapi belakangan di Indonesia ini banyak sekali orang yang menisbatkan dirinya sebagai turunan Nabi, tapi kalau bicara itu kasar sekali, menghina orang. Coba saksikan video ini. Bagaimana ada seorang Habib menyebut pribumi sebagai anak anjing. Ini videonya. Bapakmu anjing, ibumu anjing. Ini videonya. Silakan lihat. Lalu ada juga orang yang kena narkoba, bukan 1-2 orang kok. Mereka Habib. Jangan disebutlah. Cek saja di penjara-penjara. Salemba mungkin di Salemba atau di Cipinang itu kira-kira. Tahu ini. Sudah tengok kan? Nah. Artinya gini, dari apa yang terjadi selama ini, fenomena selama ini timbul curigaan, apa benar mereka itu cucu Rasulullah? Rasanya tidak lah. Nah, kemudian muncullah pikiran-pikiran analisa, diantaranya dari Kiai Imaduddin Utsman, seorang alim. Ini mudah-mudahan bisa menjadi penggantinya Syekh Al-Bantani, alim. Bukan ecek-ecek. Muncul juga Gus Fuad dari Jogja. Muncul juga Kiai Nur Hayat dari dari Ampel loh. Dan banyak sekali. Saya tidak mau terlibat dengan itu, saya tidak mau. Karena bagaimanapun membicarakan zuriyah Rasulullah itu sesuatu yang tidak nyaman bagi saya. Kita harus memuliakan mereka. Masalahnya adalah apakah benar mereka itu zuriyah Rasul? Kalau sudah iya nggak ada masalah. Tapi masalahnya kecurigaan itu muncul karena apa? Perilaku sebagian mereka. Nah itu loh. Jadi saya ingin mengatakan, jangan pernah kita berpikir bahwa Kiai Iman itu benci dengan zuriyah Rasul. Tidak. Yang jadi masalah itu adalah sebagian masyarakat sempat berbicara dan di mana-mana jadi pembicaraan, apa iya dipantas-pantas ke? Oh namanya cucunya Kanjeng Nabi kok koyong ini kini, itu masalahnya sebetulnya. Saya ingin menyampaikan dulu tentang polemik ini ya. Satu, orang awam jangan ikut campur. Dua, cepat lakukan pertemuan. Saya tidak mengajak debat terbuka. Bedah masalah. Ayolah. Misalnya dari Pembito Alawiyah ada Habib Jafar As-Segal, ada Habib Hanif Alatos, ada Habib Rizik Syihab, duduk. Nanti dari pribumi Kiai Ulama Indonesia Imaduddin, kemudian Sayyid Zulfikar Wasyaiban, ditambah dengan Kiai Nur Hayat dari Ampel. Duduk bareng, bahas sampai selesai, kita nonton. Kita nonton. Jangan rakyat disuguhi pertengkaran setiap hari yang tidak ada ujungnya. Masak kita bareng, apa hasilnya umumkan, berat atau ringan umumkan, selesai. Itu pendapat saya. Ayo kita diskusi. Kalau misalnya saya diminta untuk mempresentasikan menyelenggarakan itu, siap saya. Pada suka siap. Kapan? Ya kan? Ayo kapan hadir? Dan kita insya Allah mudah-mudahan bisa minta ke beliau-beliau semuanya untuk duduk bersama dengan semangat kekeluargaan. Para habaib punya kewajiban untuk meyakinkan Kiai pribumi bahwa kami ini benar. Selesai. Tapi kalau pribumi juga punya alasan, silakan pertahankan. Jangan paling panjang-panjang. Apalagi sampai menghina, ya kan? 60 kiai. Satu habaib nilainya melebihi 70 kiai. Ini ajaran dari mana? Apalagi menghina kiai Indonesia, atau bodoh. Adu kitabnya kalau berani. Imaduddin bukan orang bodoh. Habaib juga orang pinter, jangan dihina. Tapi kalau ada yang menghina, ya udah, daripada sering menghina, kalian bertemu balap baca kitab kalau perlu, gitu aja. Tak siapkan kitabnya mau kita apa-apa. Itu kalau perlu.
tunjukkan nasabnya, silsilahnya, jangan orang awam terlibat. Itu aja. Tapi nanti kita akan melihat. Pasti ada tanda-tanda yang membedakan cucu Rasul dengan yang lain. Pasti ada. Ketika bertemu kita akan melihat, ini loh cahaya ada di sini. Pasti Allah tunjukkan. Dari cara bertutur kata, cara membahas, cara berpikir, pasti ada tandanya. Nah, itu cara Allah yang menjelaskan pada kita. Silahkan tambahin. Kalau saya sih pengennya itu aja. Bedah masalah, kita ngobrol bahwa kita semuanya. Yang lain diem, seperti ini yang ngobrol. Amin. Wasiat para kiai di Jawa yang zuriyah Wali Songo, yang berarti juga zuriyah Rasulullah, pasti pesan pada anaknya, jangan ceritakan silsilahmu, nanti orang takut duduk bersama kamu. Itu penting. Jangan ceritakan nasabmu, nanti orang segen sama kamu, sehingga kamu tidak bisa bimbing dia berdekat-dekat. Itu pesan. Cek semua cucu Wali Songo. Mereka memang sebutannya. Bukan Tuan mah, kan ada gitu kan? Enggak. Oh, tuanku sih, enggak. Raden sih, enggak ada. Tidak akan nyebut itu. Nah, itu salah satu pesan di antara pesan Dzurriyyah Wali Songo, hampir semua, dan boleh cek, boleh tanya. Mereka ditanya mana silsilahnya? Saya mah anak bapak saya. Kalau nggak dipaksa bener nggak akan keluar. Nih buku silsilah saya. Itu pesan. Karena bukan, bahkan kan pernah terjadi di Jawa Timur itu ya, yang sudah dipesanin mau dibagi, mau disuruh nyusun silsilah, ya kan? Iya kan? Omongnya apa? Memangnya silsilah bisa digadaikan ke bank. Itu luar biasa. Atau kalau nanti saya punya piagam silsilah ini dapat diskon di toko-toko. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Tidak mau. Dan saya ingatkan juga saudara-saudara kita semua, Dzurriyyah Wali Songo di Indonesia tetap seperti itu, kan bangga. Bangga. Sembunyikan identitasmu supaya apa? Orang bisa mengikuti moralitasmu. Nah, teman-teman, itu biasanya kan begini. Kalau mengkaji dzurriyyah seseorang itu dikaji dari mana? Satu dari tes DNA, 2 buku-buku. Saya tidak. Saya cukup 1 dari perilaku. So, tukang burung akan tahu suaranya gini. Ini pasti anaknya si anu, burung si anu. Maka dibuat silsilahnya. Burung perkutut tuh kalau yang bagus ada silsilahnya dong. Ada silsilahnya. Ayam pelung juga ada silsilahnya. Orang tahu, nggak bisa dibohongin. Bunyi, bukan. Ini bukan anaknya si ini, pasti bukan. Tahu orang itu. Cara manggungnya orang akan tahu. Nah, jadi itu. Ya, bahwa sekarang ada cara modern untuk melihat gen seseorang lewat DNA, saya kira itu juga bagus dilakukan. Ya kan? Siapa takut? Kan gitu. Saya tes aja Jawa, ya emang saya jawab. Nanti aja. Saya nggak peduli mau anak siapa, turunan siapa, saya penting saya belajar baik lah, gitu aja. Dan tidak akan menjadi hina. Misalnya Syarif Rahmat tuh ternyata mbahnya tuh rajanya maling, masih muskilah. Santai saya bukan maling kok. Itu aja. Jadi tidak usah